Maksudnya, pertama lihat ini. Assessment itu ada dua. Ada yang namanya assessment diagnostik, assessment kognitif, dan ada yang namanya non kognitif. Kalau ada yang bilang tidak boleh pakai istilah assessment, di panduan sebut assessment. Diagnostik, Bapak. Ya, mau assessment diagnostik ada di panduan. Jadi saya tidak mengarang, baca di panduan. Ini sekarang saya jawab, tapi kalau nanti di sekolah ada yang jawab, tanya yang sama seperti ini semua, itu semua jawabannya ada di panduan. Minta ke guru, bilang tanya, jawab itu pertanyaan itu dengan cara baca panduan. Yang tidak ada jawabannya di panduan baru tanya saya, begitu untuk para kepala sekolah. Tapi yang sekarang saya lain di mama karena saya yakin yang lain juga pengen tahu. Pertama ujungnya adalah, pertanyaan besarnya adalah, katanya semua anak harus naik kelas di kurikulum Merdeka. Apakah begitu? Kalau dia begitu, nanti penilaiannya kayak apa? Asesmennya kan di awal itu ada asesmen diagnostik non kognitif, ada yang asesmen diagnostik non kognitif. Yang tadi Mama maksudkan dengan yang dilakukan di awal tahun, itu namanya asesmen diagnostik non kognitif. Siapa yang harus melakukan? Guru BK, bukan guru mata pelajaran. Kenapa? Guru mata pelajaran tidak punya ilmunya untuk tanya minat dan gaya belajar siswa. Yang tahu ilmunya adalah guru BK. Hanya dilakukan satu kali di awal tahun untuk cek ini anak minatnya apa, dia suka mapel apa, gaya belajarnya apa, visual, kinestetik atau auditif. Oke. Itu dilakukan oleh guru BK. Hasilnya, dengarkan dulu, jangan ada alasan lain kita alasan satu saja. Hasilnya akan diserahkan ke wali kelas. Jadi daftar namanya dari A sampai Z untuk kelas 7A misalnya. Yang A Abraham ini kinestetik atau visual atau auditif. Barnabas kinestetik, visual atau kinestetik, visual atau auditif. Semua akan ada daftarnya. Itu diserahkan guru BK ke wali kelas. Wali kelas tugasnya serahkan atau distribusikan ke semua guru mapel yang mengajar di kelas yang bersangkutan, supaya sebelum mengajar dia tahu anak-anak saya di kelas ini gaya belajarnya cenderung yang mana. Yang ini satu ini kalau dia pantatnya ulat itu saya tahu, oh iya dia memang kinestetik. Karena guru BK yang kasih tahu, bukan guru mata pelajaran. Itu yang dilakukan di awal tahun. Ya, selesai situ Kemudian nanti ada data juga tentang minat. Ada yang suka olahraga, ada yang suka ini musik, ada yang suka menyanyi, ada yang suka yang suka sains misalnya begitu. Ini diperlukan supaya apa? Kalau saya guru bahasa Indonesia, ketika saya ajar teks prosedur, mereka yang suka menari misalnya, dia ceritakan saja bagaimana melakukan tarian tatanan. Mereka yang suka main bola, dia menjelaskan bagaimana melakukan tendangan penalti. Judulnya tetap teks prosedur. Mereka yang suka sains, dia akan cerita bagaimana membuat alat penyaringan air sederhana. Judulnya tetap teks prosedur. Itu akan digunakan oleh guru mapel supaya tahu minatnya. Termasuk kalau si Bernardus tidak suka matematika dan dia lebih suka menyanyi, guru matematika tidak usah intervensi kalau Bernardus tidak tuntas. Tidak usah. Kenapa? Dia memang minatnya tidak di situ dan dia tidak akan meninggal dunianya karena tidak bisa matematika. Tidak akan. Yang harus dilakukan oleh wali kelas adalah kasih tahu guru seni agar Bernardus menyanyi semakin baik.
supaya menyanyinya semakin berkembang, matematikanya pas-pas, tidak apa-apa. Matematika pas-pas tidak apa-apa. Bahkan kalau tidak tuntas pun tidak masalah. Karena dunia tidak akan kiamat hanya karena saudara tidak bisa, tidak tuntas itu matematika. Oke. Nah, jadi supaya kita punya informasi minat anak-anak itu apa, sehingga kita nanti bina mereka, ajar mereka sesuai dengan minatnya. Lo analogi sederhana begini, saya ini paling tidak suka makan yang pedas, tetapi orang tua saya paksa saya harus makan pedas. Bagaimana perasaan saya? Saya tersiksa. Saya tersiksa. Tapi kalau misalnya saya suka makan yang manis-manis dan orang tua saya menyiapkan yang manis-manis, saya suka itu. Saya senang sekali. Begitu juga pelajaran. Kalau saya suka seni, saya akan senang sekali dengan seni. Dan kalau saya tidak suka matematika, oke lah, pas-pas tidak apa-apa. Terus nanti, bagaimana kalau saya tidak tuntas? Di panduan bilang begini, bahasanya bukan semua anak harus naik kelas. Kalimat yang benar adalah harusnya semua anak naik kelas. Saya ulang, bukan semua anak harus naik kelas, tapi bahasanya adalah harusnya semua anak naik kelas. Nah, ini tidak suka matematika, tidak suka menyanyi, tapi jago main bola voli. Dia naik kelas karena bola voli, bukan karena matematikanya, bukan karena seni. Ini suka menyanyi. Dia naik kelas karena menyanyinya, bukan karena bahasa Indonesianya, bukan karena matematikanya, tapi karena menyanyi. Itulah kenapa dengarkan, itulah kenapa kita sudah tidak kenal ranking. Ranking itu kan menyamaratakan semua anak. Padahal kita semua orang di muka bumi ini lahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini didukung dengan penelitian bahwa tidak ada satupun penelitian yang bilang bahwa kalau anak tahan kelas, tahun depan dia semakin pintar. Yang ada tahun depan dia tidak dapat. Karena depan dia dapat dia. Nah, itu satu. Catatan yang kedua begini. Yang saya maksudkan dengan harusnya ada kelas itu begini. Kan setiap satu TP, setiap satu bab selesai kan kita ulangan, toh? Yang terjadi adalah selama ini yang terjadi selama ini adalah kita sudah sampai di ulangan akhir semester baru kita semua kaget. Kenapa Lasalus tidak tuntas? Pertanyaannya, dari ulangan harian pertama kakak di mana? Oke? Kakak itu sebenarnya sudah tahu dari ulangan harian pertama Lasalus bermasalah. Pertanyaannya, apa yang kakak sudah lakukan untuk Lasalus? Harusnya kalau kakak remedial, dia tuntas kan? Dia tuntas. Pindah bab, pindah TP, pindah kali. Dia tidak tuntas lagi. Pengayaan apa? Remedial lagi. Tuntas kan? Berarti kan di ujung itu tuntas toh? Tapi yang terjadi adalah sudah di ujung menaik kelas, wali kelas menghadap guru bahasa Indonesia. Kakak, semua tuntas hanya kakak. Bayangkan itu. Yang guru bahasa Indonesia memang dia tidak tuntas. Pertanyaannya, ini guru bahasa Indonesia sudah lakukan apa dari awal? Harusnya dari awal itu sudah tahu Lasalus bermasalah. Maka dia sudah lapor wali kelas. Lasalus itu bermasalah. Kita harus lakukan sesuatu. Kalau kita sudah lakukan semua upaya dan tidak berhasil, mau bilang apa lagi? Tapi kalau tidak bikin apa-apa, bang dia bilang Lasalus tidak tuntas. Terusnya di kita. Terusnya di kita. Sehingga, maaf yang biasa kita lakukan adalah menolong anak di ujung jalan pada saat mau naik kelas. Harusnya menolong anak sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Oke. Jadi bukan menolong di ujung jalan.
tapi di sepanjang jalan. Bukan mau naik kelas kalau kita bilang kakak tinggal kakak yang turunkan. Begitu ini guru bapak pelajaran tidak mau kasih tuntas, dia tambah kalimat itu. Kakak lagu saja ada hati, masa kakak tidak ada hati. Lagu saja ada hati. Itu kan sudah begitu guru ngapel pasti noy. Padahal harusnya dibalik, guru wali kelas harus tanya ke gurunya. Selama ini bikin apa? Kenapa tidak lapor saya supaya kita kasih tahu orang tua, kasih tahu kakaknya, kasih tahu saudaranya, ikut tes belajar. Jadi makanya bahasanya bukan semua anak harus naik kelas, harusnya semua anak itu naik kelas. Kalau pada akhirnya tidak tuntas pun, oke. Dia kelebihan apa? Dia bisa main bola, dia naik kelas kalau dia main bola. Itu kita menghargai keunikan dari masing-masing individu. Terus nanti dirapor bagaimana? Tulis saja, dia tidak tuntas, tidak apa-apa. Tulis tidak tuntas, tidak usah tuntas. Terus kenapa dia naik kelas? Tidak apa-apa. Tidak ada aturan bahwa tidak, kalau di kurikulum 2013 tidak tuntas 2, tidak naik kelas. Di kurikulum mereka tidak ada aturan itu lagi. Tidak ada lagi aturan. Jadi dia tidak tuntas, sekarang tulis saja tidak tuntas, tapi tetap naik kelas. Daripada bikin kasih dia masalah baru. Begini. Dengarkan ini, halo. Dia menikah dengan istrinya yang cantik sekali dengan anaknya, baru ketemu kawannya bilang begini, dulu tidak naik kelas. Perasaannya kayak apa ya? Tidak naik kelas itu jadi cerita seumur hidup dan itu menjadi seperti cerita Pak Bupati tadi malam, ya. Pak Bupati bukan anak yang terlalu disiplin, tapi sekarang jadi bupati. Kakak disiplin, kakak sudah jadi bupati. Pak Victor Waispodar, yang pertama dari mana? SAP dia itu. Itu SMA yang anaknya sudah tidak laku di mana-mana waktu sekolah di situ. Sekarang jadi gubernur. Kakak juara 1, kakak jadi apa ya? Okay? Karena dia punya kemahiran di bisnis. Ya itu tidak dilihat gurunya dulu. Makanya gurunya jadi dilihat. Tapi tidak dilihat. Bulannya juga keras. Pak Junior Saroma, Pak Polda, tidak pintar amat, tapi pintar lebih. Sampai jadi atlet olimpiade. Itu yang bikin dia jadi jenderal. Matematikanya tidak terlalu bagus. Tapi gurunya tahu bahwa ini anak jago di tinggi, ajar dia tinggi. Orang tuanya tahu dia itu jago di tinggi, tidak usah paksa dia matematika. Lah di situ pohon pisang saja. Jadi Pak Polda bintang 2, kakak apa ya? Kita mahir integral 43, utang penuh di koperasi. Jadi jangan hakimi anak-anak ya. Jangan hakimi anak-anak. Jangan musuhi anak-anak yang tidak pintar. Terus kalau misalnya ada yang bilang begini, saya mau kasih naik ini anak, kan dia harus punya kelebihan salah satu, toh. Tapi saya sudah bolak-balik dia tidak ada kelebihan. Terus jawabannya apa? Kakak, kalau ada yang berkomentar begitu, dia sedang menghina Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak akan menciptakan satu makhluk pun di muka bumi tanpa kelebihan, apalagi manusia. Ya? Kakak saja yang belum ketemu kelebihannya. Misalnya, kakak cek di bola dia tidak bisa menyanyi, tidak bisa bahasa, tidak bisa agama, tidak bisa berdoa, tidak tahu. Musik juga tidak bisa. Kelebihan apa? Ternyata dia jago masak di rumah. Dan itu tidak terlihat di sekolah. Maka guru BK itu yang tahu caranya. Mereka akan tanya dia. Kalau belum ketemu akan tanya kawannya. Kalau belum ketemu akan tanya orang tua. Makanya guru mata pelajaran jangan tanya kalau itu. Nanti kakak tersesat. Guru BK yang tahu. Oke? Itu yang disebut asesmen di awal tahun. Asesmen diagnostik non
kognitif. Ya. Bagaimana kalau sekolah tidak punya guru BK? Halo. Bagaimana kalau sekolah tidak punya guru BK? Selama ini siapa yang kerjakan tugas BK? Suruh dia yang kerja. Balik kelas. Kalau selama ini kerja tiba-tiba mau bikin ini dia tidak mau. Oke? Bagaimana, Pak? Oke, nah. Jadi bagaimana? Tuntasnya tuntas. Jadi kalau dia tidak tuntas, kakak tulis saja tuh tidak tuntas. Tidak usah bikin seolah-olah tuntas ya. Kalau tidak tuntas, tidak tuntas. Naik kelas, naik kelas. Saya tulis berapa seperti yang dia bisa. Kalau ada 10 bab, dia hanya bisa 2 bab. Pertanyaannya, pengertian belajar itu apa? Apa itu belajar? Dari tidak tahu, jadi tahu, atau dari tahu menjadi semakin tahu. Kalau ada 10 bab, dia hanya bisa 1 bab. Sudah belajar atau belum? Terus kenapa kakak bertanya? Dia hanya bisa. Sekarang saya balik ke kita ya. Kita ini kalau benar-benar pintar harusnya jago bahasa Inggris semua. Siapa yang baca bahasa Inggris di sini? Yang bukan jurusan bahasa Inggris. Tidak akan ada yang tangan ke tangan, saya yakin. Padahal belajar bahasa Inggris itu SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, 11 tahun, tetap bodoh. Tetap bodoh. Apa artinya? Memang saya tidak bisa di situ, jangan paksa saya. Terus tiba-tiba kita paksa dia masuk, kita mulai mengajar. Anak-anak waktu itu menjelang kemerdekaan ada kevakuman kekuasaan. Terus anak-anak bingung, kita bilang, masa kalian tidak tahu itu kevakuman? Terlalu sekali. Bayangkan, kalau dia sedang menempatkan diri, dia ada di sini. Dia kuliah SD 6 tahun, belajar SD 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sudah 12 tahun. Tambah kuliah 3 tahun, berapa? 17 tahun. Mengajar sudah 20 tahun. Berhadapan dengan anak yang baru masuk SMP. Dia berharap punya anak sama pintar dengan dia. Kan? Kuliah 17 tahun, mengajar 20 tahun, sudah 37 tahun. Di bidang yang sama. Terus berharap anak-anak sama pintar dari dia. Kamu memang terlalu bodoh, masa kita pun tidak tahu. Bisa. Yang terjadi kan kita ada di level ini, anak-anak di level ini. Supaya kita bisa maju, bukan suruh dia sejajar dengan kita begini. Yang harus dilakukan adalah kita yang turun sejajar dengan dia, baru bisa jalan. Jadi kalau dia tidak bisa, iya. Mana yang dia bisa itu? Karena kurikulum kita yang sebelumnya mengharapkan kita bisa di segala bidang. Analoginya begini, saya belajar montir, saya belajar tanam tomat, saya belajar tanam sawit, belajar dari lele, belajar perbaiki oto, belajar menjahit, belajar memasak. Suruh goreng telur, asin terlalu. Ini karena apa? Belajar terlalu banyak hal, tapi kalau sepotong-sepotong. Daripada begitu sudah kakak belajar biar ikan lele saja. Tapi bagus. Daripada belajar semua tapi sepotong-sepotong. Yang terjadi saat ini kita begitu. Belajar begitu banyak hal, tapi sepotong-sepotong. Di SMP sudah diajar bagaimana menjadi MC. Begitu kita mau acara kakak MC, sembang. Padahal dia guru bahasa Indonesia. Ayo, ini karena banyak sepotong-sepotong. Dia guru agama, pas kita acara kakak berdoa ya. Bupati ada orang lain. Ini karena kita belajar sepotong-sepotong, tidak ambil di bidang manapun, bahkan di bidang kita sekali-sekali. Makanya kalau kita lewat guru muda itu, lihat kita 4A sertifikasi majalah saya tidak dulu. 4A sertifikasi majalah tidak dulu. Bagaimana kita percaya dengan ibu yang diajarkan? Oke?
kira-kira begitu lah ya. Jadi bahasanya adalah bukan semua anak harus naik kelas, harusnya semua anak naik kelas. Jadi ya, Mama, semoga terjawab kan atau masih ada terganggu? Pas. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Yang menjadi pertanyaan saya, tidak, maksudnya menyambung yang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa bagaimana perlakuan kita. Ya, kita sepakat tidak ada tahap kelas, harusnya semua naik kelas. Sepakat. Nah, bagaimana perlakuan kita terhadap anak-anak yang sudah pintar dari di atas rata-rata itu? Nah, itu sama artinya biasanya anak itu sudah bisa menyelesaikan tahapan untuk fase D itu dia sudah bisa selesai. Mestinya dia sudah bisa untuk melanjutkan ke fase E misalnya. Terus berarti kita tahu SMP dia memang harus begitu. Tapi kakak tidak bisa paksa untuk semua mapel itu tuntas seperti yang lain. Saya akan menolong dia, mereka yang sudah cepat belajar. Saya lakukan pengayaan, bukan akselerasi, beda. Akselerasi itu lompat kelas. Sekarang sudah dihapus, kenapa? Penelitian bilang anak-anak itu menderita. Dipaksa belajar, semua mapel dalam waktu singkat. Anak saya, termasuk anak yang aksen 22 SMP. Dia menderita, kami orang tua juga menderita. Belajar sepanjang hari, itu PR itu banyak sekali. Karena kan 3 tahun digabung jadi 2 tahun. Di Santa Teresa waktu itu. Santa Teresa. Kita senang, dia 2 tahun selesai. Tapi saya lihat sepanjang menderita sekali. Menderita. Dia di tes itu dia bisa. Dia bisa, tapi malam-malam itu sampai jam 12, jam 1 baru tidur. Karena itu ada banyak tugas kan 3 tahun jadi 2 tahun. Makanya itu tidak dibolehkan. Sekarang yang dilakukan adalah pengayaan mama. Beda dengan akselerasi. Di pengayaan itu apa? Kalau dia suka matematika, kita tidak lompat ke materi berikutnya, tapi perkaya dia untuk materi yang sama. Perkaya beda ya, bukan lompat. Bukan lompat, itu beda. Itu beda, oke? Dan kenapa dia harus belajar yang lain padahal saya tahu dia itu minatnya di matematika, tidak di minat yang lain. Itu bedanya SMP dengan kuliah. Kalau kuliah dia sudah penjurusan, toh? Dia suka bahasa Inggris, oke, belajar saja itu. Terus mama bilang, nah terus kenapa kita bikin asesmen diagnostik non kognitif? Apa gunanya? Ya supaya saya guru mapel tahu bahwa dia memang minatnya di sini. Dia boleh belajar yang lain karena mungkin dia memang perlukan, tetapi dia tidak akan secepat yang siswa lain yang memang minatnya di sini. Begitu mama? Bisa dipahami atau mau perempuan? Memang tugas saya bukan untuk memuaskan mama, tetapi paling tidak mama curhatnya itu jangan dibawa pulang sebagai duka cita. benar. Saya pengen bawa pulang dengan senyum. Iya, benar. Terima kasih. Dan semua yang mama tanya itu semua ada di panduan. Termasuk mama tadi benturkan saya dengan narasumber yang satu ngomong begini, narasumber yang satu ngomong begini. Yang benar yang mana? Saya sudah ngomong ini yang keempat kalinya. Bukan soal siapa yang ngomong, tapi baca di panduan. Panduan ada kata-kata itu. Oke? Mau siapapun yang ngomong terserah. Bebas mereka. Sampai akan nonton TikTok. Yang banyak ada dari baik dan semua penyerang ada semua. Tapi kan kakak pilih nonton yang mana, toh? Karena kakak ada akal, ada yang sama. Ini kita asesmen diagnostik untuk cek ini anak minatnya di mana, tidak minat di sini. Oke, ini dia tidak minat, tapi dia tidak harus belajar, dia tidak harus belajar karena dia ada kemampuan dasar yang perlukan. Tapi tidak harus sedalam yang lain. Bagaimana kalau dia cepat sekali? Kasih dia di pengayaan. Yang lain murah, saya berharap itu terjadi di kelas. Kalau mana yang ketinggalan di kelas dan dibuka hentikan, hentikan.
Karena ada anak-anak yang lambat belajar, kita sudah berdarah-darah bahas sekian kali.